Halo guys, balik lagi ke channel Liar Tokyo. Kali ini aku bakal bahas lanjutan series Dead Game. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Lanjut ke episode 5. Di sebuah tempat, dua orang streamer sedang melakukan siaran langsung dengan konten menyiksa seorang penjahat. Namun aksi tersebut dihentikan oleh seorang pria bernama Gyuchul, dan Gyuchul juga langsung menghabisi si streamer. Si penjahat jelas senang Gyuchul menyelamatkannya, namun ia tidak mengerti mengapa Gyuchul tiba-tiba menyelamatkannya, padahal Gyuchul sendiri hanyalah seorang pelukis. Gyuchul pun mengaku alasan ia menyelamatkan si penjahat karena ia tidak ingin tubuh yang akan ia jadikan sebagai bahan material menjadi rusak. Si penjahat yang tahu maksud perkataan itu pun langsung minta diturunkan. Tapi tak lama dari itu, si penjahat tiba-tiba tidak sadarkan diri akibat sebelumnya meminum air. Sampai ketika sadar, si penjahat yang sudah dalam keadaan terbelenggu pun langsung ketakutan dan minta dilepaskan. Namun Gyuchul langsung mengayunkan gergaji mesin ke kaki si penjahat. Sampai setelah itu, Gyuchul senang karena darah si penjahat yang bercucuran itu langsung mengenai seluruh papan lukisan hingga jadilah seni. Nah, sekarang IJ yang bangkit kembali benar-benar merasakan kesedihan atas kematian Jisoo. IJ pun berjanji akan membunuh Taewoo, namun ia lebih dulu balas dendam kepada si maut dengan menembaknya. IJ sudah hilang sabar hingga ia jadi ingin menembak dirinya sendiri agar bisa hidup kembali untuk balas dendam kepada Taewoo. Namun, pistol rupanya tidak berfungsi dan si maut ternyata sudah bangkit kembali. IJ yang kaget jadi ingin menembaknya lagi, namun semua itu percuma karena si maut tidak akan bisa mati. IJ pun jadi langsung menetapkan si maut sebagai dalang di balik pembunuhan yang dilakukan Taewoo. IJ juga yakin si maut menjadi dalang dari kematian Jisoo, karena sebelumnya si maut membaca novelnya Jisoo. IJ masih tidak terima dengan Jisoo yang harus mati, karena harusnya sebagai dewa, si maut tidak perlu sampai sekejam itu. Namun si maut langsung membantah tuduhan IJ. Si maut bukanlah dewa, dan alasan ia bisa berubah wujud menjadi seperti sekarang, karena untuk mempermudah komunikasi dengan manusia. Si maut juga bisa berubah wujud menjadi menyeramkan, namun ia malah memilih berubah wujud menjadi Jisoo. IJ tentu langsung tertunduk menahan sedih, dan si maut langsung bisa membaca bahwa YJ sangat merasa bersalah atas kematian Jisoo. Tapi si maut langsung menjelaskan yang sebenarnya, bahwa Jisoo memang sudah ditakdirkan mati bersama orang yang kebetulan baru Jisoo kenal, yaitu Gen-U. Jadi alasan si maut membaca buku novelnya Jisoo karena ia hanya ingin tahu apakah Jisoo pantas dihukum seperti YJ atau tidak. Tapi YJ masih tidak bisa menerima takdir Jisoo yang dibunuh oleh Taewoo. YJ ingin tahu alasan Taewoo membunuh, namun si maut hanya tersenyum. Dan setelah itu, ia mengajak IJ untuk melanjutkan permainan. IJ tentu sangat siap, karena ia sudah tidak sabar untuk membunuh Taewoo. Si maut pun langsung mengingatkan perkataannya ke IJ untuk tidak membunuh. Tapi IJ sudah tidak peduli, dan ia tetap akan balas dendam meski si maut akan ikut campur. Si maut pun menegaskan, IJ tidak akan bisa menang melawannya jika tidak mengikuti aturan. Tapi IJ tetap akan memperjuangkan tekadnya sampai akhir, dan ia tidak peduli jika nantinya harus kalah. IJ pun langsung membalikan pistol hingga si maut langsung menembaki IJ. Sampai setelah itu, IJ hidup kembali di tubuh seseorang yang tangannya sudah berlumuran darah. Nah, seseorang itu ternyata Gyuchul. IJ pun langsung melihat-lihat studio lukisan Gyuchul. Sampai tak lama, dirinya langsung mual karena mencium bau darah. IJ tentu bingung dengan semua itu. Sampai tak lama, bola kristal yang muncul dari ember berisi darah langsung masuk ke kepala IJ. IJ pun langsung mendapat ingatan tentang Gyuchul yang berumur 34 tahun. Nah, Gyuchul ini terlahir dari keluarga biasa, dan sejak kecil Gyuchul sudah memiliki bakat melukis yang istimewa. Namun sayang saat dewasa, dunia tidak memandang bakatnya Gyuchul. Gyuchul jelas sedih, hingga suatu ketika Gyuchul yang sedang berjalan tiba-tiba dikagetkan oleh wanita yang mati karena bundir. Namun bukannya syok, Gyuchul malah menemukan inspirasi dari wanita itu dengan langsung melukis jasad wanita itu. Lukisan itu pun langsung terjual mahal, hingga akhirnya setelah itu, Gyuchul yang semakin serius dengan seninya pun memilih menjadi psikopat dengan rela membunuh 15 orang hanya demi mendapatkan darah untuk dijadikan sebagai lukisan. Pembunuhan berantai yang dilakukan Gyuchul tentu meresahkan semua orang. Namun di samping itu, kegilaan Gyuchul ternyata bisa membuat dirinya sukses. Hingga IJ yang kini mengetahui semua ingatan Gyuchul pun langsung syok serta mual. IJ tidak habis pikir dengan perbuatan iblisnya Gyuchul. Namun IJ yang melihat boneka tali tiba-tiba jadi teringat perkataan Taewoo terhadap jasadnya Jisoo.
IJ pun semakin dendam kepada Taewo, hingga ia jadi memutuskan akan menggunakan tubuh iblisnya Gyuchul untuk membunuh iblis seperti Taewo. Setelah itu, IJ mendatangi TKP kematian dirinya bersama Jisoo. IJ pun langsung mengambil pulpen yang dibuang oleh Taewo, hingga kemudian IJ langsung teringat kejadian ketika Taewo menabraknya, di mana setelah menabrak, rupanya Taewo langsung minta si pengacara untuk bertanggung jawab karena si pengacara tidak habis minum. Si pengacara awalnya menolak karena Taewo juga tidak habis minum, tapi Taewo mengaku habis menenggak obat terlarang. Taewo pun langsung menjanjikan akan memberi bayaran serta jabatan ke si pengacara, hingga si pengacara yang tertarik pun jadi langsung membuang memori kamera dashboard mobil. Setelah itu, ia pergi menyerahkan diri ke kantor polisi. Taewo juga langsung membuang pulpen Jisoo, hingga sekarang IJ yang makin dendam pun langsung mendatangi kantor perusahaan Taekang dengan membawa pisau. IJ pun langsung minta dipertemukan oleh Taewo, tapi resepsionis bilang Taewo tidak ada karena Taewo rupanya sudah diperintah ayahnya untuk menghadiri seminar. Nah, seminar itu rupanya berisi tentang penelitian bahwa ternyata 100 orang yang menjadi CEO di perusahaan Amerika rata-rata memiliki sifat psikopat. Dan sekarang, perusahaan Taekang jadi langsung menganalisa Taewo karena mereka ingin tahu Taewo memiliki sifat psikopat atau tidak. Mereka pun langsung menguji Taewo dengan minta Taewo menjawab pilihan ekspresi wajah. Psikopat biasanya tidak bisa membedakan ekspresi wajah, tapi Taewo yang menyadari adanya kamera jadi langsung menjawab pilihan dengan benar, hingga akhirnya Taewo jadi tidak dicap sebagai psikopat. Sementara YJ yang sedang melihat berita tentang Taewo tiba-tiba mimisan dan langsung pingsan. YJ pun langsung ke dokter, hingga setelah diperiksa, YJ rupanya mengalami tumor otak dan batas waktu YJ hidup juga hanya tinggal sebulan. YJ pun langsung bergegas memanfaatkan sisa waktu hidupnya untuk mencari tempat tinggal Taewo, tapi tak lama pegawainya Gyuchul tiba-tiba menghubungi dan memberitahu YJ bahwa Taewo ternyata datang ke galeri mereka untuk membeli lukisan. YJ pun langsung menemui Taewo, hingga setelah itu Taewo langsung minta YJ memberikan pandangan ke lukisan yang ia minati. YJ sebenarnya sangat kesal dengan Taewo, namun ia masih bisa bersikap profesional dengan langsung menjelaskan bahwa lukisan tersebut dibuat menggunakan darah dari 5 orang dan garis-garis lukisan tersebut juga menggambarkan bahwa kematian orang itu terhubung di tangan dewa. Taewo pun langsung paham dewa yang YJ maksud itu adalah YJ sendiri, dan YJ pun juga sudah menduga Taewo pasti memahami karyanya karena mereka punya kemiripan. Taewo tentu ingin tahu kemiripan seperti apa, hingga YJ langsung menjelaskan bahwa mereka mirip karena mereka sama-sama orang gila yang menganggap diri mereka sebagai dewa. Taewo tentu masih tidak mengerti maksudnya, hingga YJ jadi langsung mengakui bahwa ia adalah pembunuh sama seperti Taewo. Keadaan tentu jadi tegang, namun itu tidak berlangsung lama karena YJ mengaku hanya bercanda. Taewo jelas kesal, tapi YJ langsung minta maaf. Sampai saat keadaan tenang, YJ langsung bersiap dengan pisaunya. Namun, niat YJ balas dendam itu harus gagal karena asisten Taewo muncul lalu memberitahu bahwa Taewo dipanggil ayahnya. Taewo pun jadi pamit karena YJ tidak menjual lukisannya. Namun, YJ langsung minta alamat hunian Taewo karena ia yang akan mengantar sendiri lukisan itu, dan juga ia akan mengajak Taewo ke studionya karena ia akan membuat karya untuk Taewo. Taewo pun dengan senang hati menantikan undangan itu, hingga YJ yang sudah tidak sabar pun jadi bersumpah dalam hati bahwa ia akan membunuh Taewo dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah itu, Taewo datang ke gereja untuk memenuhi panggilan ayahnya, di mana si ayah sedang mengadakan acara peringatan kematian Jin-tae. Taewo pun jadi langsung teringat obrolannya dulu dengan Jin-tae, di mana Jin-tae ternyata mengetahui perbuatan jahat Taewo saat kecil terhadap bayi pembantu mereka. Jin-tae tahu saat itu Taewo hampir membunuh si bayi, dan setelah kejadian itu, Taewo juga sering meminum obat karena Taewo tidak kuat mendengar suara tangisan bayi. Jin-tae tentu bertanya mengapa Taewo separah itu. Tapi Taewo malah kesal karena Jin-tae berani membuka aibnya. Jin-tae pun jadi menganggap Taewo seperti orang yang tidak punya tekad. Tapi Taewo langsung membantah karena jika ia tidak punya tekad, sudah pasti ia akan menyingkirkan Jin-tae dari dulu sebab Jin-tae adalah saingannya. Alasan Taewo terus menenggak obat juga bukan karena mendengar suara bayi, melainkan untuk menghilangkan suara yang selalu menyuruhnya untuk membunuh. Jin-tae pun langsung terdiam mendengar itu, hingga sekarang Taewo jadi memilih pergi karena merasa panas mendengar si ayah masih mengungkit soal Jin-tae. Taewo sangat kesal dengan si ayah, sampai tak lama Taewo langsung mendapat kabar dari asistennya bahwa ternyata
Yang mengadakan seminar analisa psikopat untuk Theo sebelumnya rupanya si ayah. Theo yang makin kesal pun jadi langsung menenggak obatnya, hingga setelah high, Theo langsung kebut-kebutan dengan mobilnya. Namun, aksi kebut-kebutan Theo itu tidak berlangsung lama, karena seorang detektif junior yang mengetahui Theo sedang teler langsung menilangnya. Detektif senior yang bernama Detektif An pun minta detektif junior untuk melepaskan Theo, tapi detektif junior menolak dan tetap ingin menilang Theo. Theo pun jadi langsung menghubungi komisaris polisi, lalu mengadukan si detektif junior, hingga komisaris polisi pun jadi langsung menyuruh detektif junior untuk membiarkan Theo dan minta maaf. Detektif junior yang takut kehilangan pekerjaannya pun terpaksa menuruti perintah dan langsung minta maaf ke Theo. Tapi Theo tidak mau memaafkan, dan ia malah menampar detektif junior seenaknya. Detektif An yang ingin membela pun tidak bisa apa-apa, hingga setelah puas mengajar, Theo langsung melempar uang, kemudian memuji detektif An karena detektif An mau tunduk seperti penjilat. Theo pun lanjut pergi, sampai ketika tiba di huniannya, YJ ternyata sudah ada di sana. Theo tentu langsung menanyakan keperluan YJ datang ke huniannya, tapi YJ tidak menjawab dan malah langsung bersikap tidak sopan. Theo pun jadi langsung menghajarnya, tapi YJ langsung meludahi Theo dan menghajarnya balik. Theo yang tidak terima pun langsung mengambil senjata, hingga setelah itu ia langsung menembak YJ. YJ pun terkapar, namun saat Theo mendekat, YJ rupanya masih baik-baik saja karena ternyata ia memakai rompi anti peluru. YJ pun langsung membalikan keadaan, hingga setelah itu ia langsung membawa Theo yang sudah dalam keadaan terikat ke studionya. Theo jelas takut dan YJ jadi langsung memberitahu bahwa ia akan menyiksa Theo di studionya dengan cara yang paling menyakitkan sampai Theo mati. Theo jelas makin gemetar, namun saat YJ membawa Theo masuk, YJ malah pingsan secara tiba-tiba. Theo yang menyaksikan tentu bingung, namun ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyandera YJ. YJ pun jadi tidak bisa apa-apa, hingga Theo jadi langsung mengungkapkan rasa kagumnya terhadap YJ karena ternyata YJ benar-benar punya taman bermain yang dijadikan tempat untuk membunuh. YJ juga sebelumnya bercerita pernah membunuh 15 orang di studio itu, hingga Theo pun juga jadi langsung menceritakan pembunuhan pertamanya, yang mana ternyata Theo ini melakukan pembunuhan pertamanya dengan menabrak sosok pria yang sebelumnya mati di hadapan YJ. Theo sebenarnya tak sengaja menabrak si pria, dan si pria yang sekarat itu tentu memohon pertolongan. Namun bukannya menolong, Theo ini malah senang karena si pria memohon pertolongan padanya seolah-olah Theo seperti dewa. Theo merasa bergetar melihat si pria sekarat, hingga akhirnya setelah itu Theo yang merasa menjadi dewa jadi terus melakukan pembunuhan. Namun rasanya tidak seperti pertama kali. Rasa gemetar Theo dalam membunuh hilang, tapi sekarang rasa itu muncul kembali karena sebelumnya pengakuan YJ membunuh 15 orang telah memancing hasratnya. YJ pun tidak habis pikir dengan kegilaan Theo, dan Theo langsung menegaskan bahwa YJ tidak akan bisa menang melawannya karena YJ akan mati. Theo pun langsung mengayunkan gergaji mesin sambil minta YJ minta ampun padanya, tapi YJ malah meludahi wajah Theo, hingga Theo yang makin kesal pun jadi langsung memotong YJ dengan gergaji mesin sampai mati. YJ pun langsung bangkit kembali dalam keadaan merinding, dan nyawanya hidup di tubuh orang lain kini tersisa 4. Si Maut pun yakin cara matinya YJ itu adalah cara yang menyakitkan, karena selain dicincang, YJ juga dibakar. Tapi menurut si Maut, hal itu lebih baik karena jika YJ tadi sampai membunuh Theo, si Maut akan langsung melempar YJ ke neraka. Tapi YJ yang mendengar itu malah tertawa karena ternyata YJ ini sengaja membiarkan dirinya mati, dan ia juga sudah merekam aksi Theo membunuhnya karena ia akan menggunakan rekaman itu di kehidupan selanjutnya untuk balas dendam kepada Theo. Lanjut ke episode 6, Theo yang puas memotong tubuh YJ langsung membanggakan diri. Theo merasa menang, tapi YJ sudah menerima karena memang ia sudah menduga bahwa dirinya akan berakhir tragis. YJ pun langsung membahas soal bayi pembantu yang dulu hampir Theo bunuh, membuat Theo langsung kebingungan dengan YJ yang mengetahui hal itu. YJ pun langsung mengaku bahwa ia tahu semuanya dari ingatan Jinte. Namun Theo yang mendengar itu malah tertawa. YJ pun menghembuskan napas terakhirnya, dan Theo yang masih ingin melakukan aksi psikopatnya ternyata terekam kamera. Hingga setelah itu, YJ pun langsung kembali terbangun dalam keadaan tertawa. Si Maut pun sadar YJ sengaja mati, dan YJ jadi langsung minta melanjutkan permainan
karena ia akan membuat Theo membayar semua perbuatannya di kehidupan selanjutnya. Tapi si maut meragukan, karena Yije yang sedang dihukum tidak mungkin bisa menghukum. Yije akan menanggung resiko yang lebih besar jika melakukan itu. Tapi Yije tidak takut karena Yije akan membuktikan bahwa ia akan bisa menang dengan cara mengikuti peraturan yang si maut buat. Si maut pun jadi langsung menembak Yije, hingga setelah itu Yije langsung hidup kembali di tubuh detektif An yang sedang mengejar penjahat. Yije pun agak senang bisa hidup di tubuh polisi, namun saat si penjahat mengeluarkan pisau, Yije malah kabur, membuat detektif junior jadi langsung membantu. Tapi detektif junior jadi kesal karena Yije selalu jadi pengecut yang selalu mempermalukan diri sendiri. Yije pun terdiam dibentak seperti itu, sampai tak lama, bola kristal kembali masuk, membuat Yije langsung mendapat ingatan detektif An. Nah, detektif An ini rupanya anak dari seorang polisi. Ayah detektif An meninggal pada saat sedang bertugas, dan saat dewasa, detektif An memutuskan mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi polisi. Namun, si ibu yang mendengar kabar itu ternyata malah jatuh sakit karena si ibu takut detektif An bernasib sama seperti ayahnya. Detektif An pun jadi berjanji pada si ibu akan menjaga diri, namun prinsip itu malah membuat detektif An menjadi penakut, sampai detektif An jadi dikucilkan dan diremehkan oleh rekan kerjanya. Bahkan hal itu terus detektif An rasakan setelah kepergian sang ibu. Hingga Yije yang kini mengetahui semua tentang detektif An pun jadi merasa kasihan. Namun fokus Yije teralihkan ketika ia melihat teman napinya Tesang menghajar orang. Yije pun jadi mendekat dan langsung menyapa si teman. Si teman tentu bingung karena tidak mengenal Yije, hingga Yije jadi langsung memperkenalkan diri bahwa ia adalah Tesang. Si teman jelas tidak percaya karena ia sudah menikam Tesang sampai mati. Yije pun jadi senang mendengar pengakuan itu karena tanpa sadar si teman sudah mengakui kejahatannya di depan banyak orang yang sedang merekam. Si teman pun jadi langsung mengancam dengan pisau, dan Yije jadi minta si teman untuk tidak lagi melukai orang hanya demi mendapatkan uang dari Theo. Tapi si teman malah melawan Yije, hingga Yije jadi langsung dengan mudah membekuk si teman. Orang-orang yang merekam pun langsung memberikan tepuk tangan, sampai akhirnya aksi memukau Yije di tubuh detektif An itu langsung viral di media sosial. Rekan-rekan kerja detektif An yang ikut menyaksikan juga langsung tercengang. Bahkan kapten detektif yang menyaksikan juga ikut tidak percaya. Kapten pun jadi langsung menghubungi detektif junior, dan detektif junior langsung bilang bahwa ia sedang menuju rumah pembunuh berantai karena sekarang Yije yang hidup di tubuh detektif An ingin membuat Theo membayar semua perbuatannya. Sementara Theo kini ia melamun karena masih membayangkan kenikmatan membunuh Yije. Theo sangat bergetar mengingat aksi psikopatnya itu, hingga ia jadi berniat melakukan aksi gilanya lagi kepada asisten wanitanya dengan berpura-pura mengajak si asisten makan. Sementara Yije dan detektif junior kini sudah berada di studionya Gyuchul. Detektif junior sebenarnya ragu menyelidiki karena mereka masuk tanpa izin dan belum mendapat surat perintah. Tapi Yije minta detektif junior tenang, hingga kemudian ia langsung masuk ke ruangan CCTV untuk mengambil pulpen Jisoo, dan ia juga memutar rekaman video pada saat Gyuchul membunuh. Detektif junior yang menyaksikan pun jadi memanggil tim forensik. Sementara Yije langsung menyalin video aksi pembunuhan Theo kemudian menghapusnya. Detektif junior yang sempat melihat itu jelas merasa aneh. Tapi setelah itu, Yije langsung menyuruh tim forensik untuk menyemprot semua lukisan Gyuchul karena Gyuchul menggunakan darah sebagai cat untuk melukis. Kapten sebenarnya merasa ragu dengan Yije, namun setelah lampu dimatikan, si kapten dan yang lainnya tercengang karena bukti darah yang Yije katakan ternyata benar-benar muncul di studio Gyuchul. Namun setelah itu, si kapten masih merasa janggal dengan sikap detektif An yang berubah menjadi berani. Si kapten yang curiga orang di hadapannya itu bukanlah detektif An, membuat Yije jadi takut ketahuan. Tapi rupanya si kapten tidak mempermasalahkan hal itu, dan ia malah senang karena detektif An yang dulu ia kenal penakut, kini sudah berani mengungkapkan kasus. Nah, beberapa saat kemudian, Theo yang lewat di depan studionya Gyuchul langsung dihentikan oleh Yije. Theo jelas bingung, hingga Yije jadi langsung memperkenalkan diri sebagai detektif An yang sebelumnya Theo rendahkan. Theo yang ingat siapa detektif An pun jadi langsung bertanya mengapa ia dihentikan. Yije pun jadi langsung menjelaskan bahwa telah terjadi pembunuhan di studio itu. Jadi, ia harus melakukan pemeriksaan ke setiap orang yang lewat karena ada pepatah yang mengatakan bahwa biasanya pembunuh akan selalu kembali ke TKP. Theo yang merasa tersindir pun langsung menanyakan
apa maksud YJ mengatakan hal itu kepadanya. Tapi YJ mengaku hanya ingin memperingati Theo agar Theo tidak dituduh sebagai pelaku. YJ lalu langsung menanyakan nama asistennya Theo, membuat si asisten agak bingung. Tapi YJ mengaku dirinya perlu nama karena ia takut si asisten menghilang. Sebab rata-rata orang yang terlihat biasa saja dari luar biasanya memiliki sifat iblis di dalam. Orang itu bisa saja membunuh, hingga Theo yang tertampar dengan sindiran itu pun jadi bergegas pergi dan langsung menurunkan si asisten di pinggir jalan. Theo sangat kesal dengan YJ, tapi YJ kini sudah dianggap pahlawan oleh masyarakat karena ia berhasil mengungkap kasus Gyuchul dan menangkap teman napinya Taesang. Hingga di hari berikutnya, Theo yang melihat berita soal YJ pun jadi langsung menghubungi bosnya Juhun lalu menanyakan soal mayatnya Gyuchul. Si bos pun mengaku sudah membakarnya dan Theo jadi langsung menyuruh bosnya Juhun untuk mengurus YJ. Sementara YJ sendiri kini menemui reporter televisi dan langsung memberikan flashdisk yang berisi rekaman aksi psikopatnya Theo. Si reporter pun janji akan menyiarkan rekaman itu di televisi hingga YJ jadi langsung berterima kasih. Setelah itu di kantor polisi, komisaris polisi memuji kinerja kapten dan yang lainnya karena sudah mengungkapkan kasus. Komisaris berjanji akan memberikan promosi jika kasus terselesaikan dengan baik, hingga kapten yang mendengar itu jadi sangat senang dengan YJ. Tapi setelah itu, detektif junior langsung mengajak YJ bicara berdua untuk menanyakan perbuatan YJ sebelumnya yang menyalin dan menghapus rekaman video di studio Gyuchul. Detektif junior ingin tahu isi video tersebut dan YJ jadi langsung jujur jika video itu berisi pelaku pembunuh Gyuchul. YJ sengaja menghapus video itu karena jika video itu sampai ke tangan atasan polisi, video itu pasti tidak akan disiarkan karena pelaku yang membunuh Gyuchul adalah Theo. Maka dari itu, YJ memilih cara lain dan ia memastikan akan mengadili Theo. Detektif junior tentu agak ragu, namun setelah itu ia merasa kasihan setelah melihat ibunya YJ ternyata datang kembali ke kantor polisi. YJ yang kaget pun jadi menanyakan alasan si ibu datang, dan detektif junior langsung menjelaskan bahwa si ibu diselidiki karena kasus tas uang yang sebelumnya YJ letakkan di rumah si ibu pada saat YJ hidup di tubuh Geun-woo. Karena YJ akhirnya mati di tubuh Geun-woo, membuat si ibu kini jadi dimintai keterangan. YJ yang menyaksikan dari jauh tentu sangat sedih dan merasa bersalah karena telah membuat ibunya mendapat masalah di saat dirinya sudah mati. Hingga setelah usai dimintai keterangan, YJ jadi langsung keceplosan memanggil si ibu. YJ jadi minta maaf, tapi si ibu mengaku senang dengan dipanggil ibu. YJ pun langsung mengikat tali sepatu si ibu yang terlepas, dan si ibu langsung memberitahu bahwa sepatu itu adalah hadiah pemberian YJ. Si ibu merasakan kehadiran YJ jika memakai sepatu itu, hingga YJ yang mengingat momen jadi berusaha menahan sedih, lalu menguatkan si ibu serta mendoakan si ibu. Si ibu pun berterima kasih, dan YJ langsung menanyakan si ibu mengapa si ibu melaporkan tas uang itu dan bukan menyimpannya. Si ibu pun mengaku tidak bisa menerima uang itu karena ia menganggap uang itu hukuman dari langit, seolah untuk membayar nyawanya YJ. Si ibu tidak menginginkan uang itu karena sebanyak apapun jumlahnya, itu semua tidak akan bisa menggantikan YJ. Si ibu lalu pamit pergi, membuat YJ jadi semakin sedih. Sampai di hari berikutnya, YJ pun diam-diam mengantar makanan untuk si ibu. YJ pun pergi setelah si ibu mengambil makanan itu, namun anak buahnya Juhun tiba-tiba muncul dan langsung menusuk YJ. Di sisi lain, Theo yang masuk ke ruangan kerja ayahnya menemukan bukti berkas yang menunjukkan bahwa Theo telah membunuh Geun-woo dan Jisoo. Si ayah kemudian datang, dan Theo sangat tidak terima dengan si ayah yang mengorek aibnya. Tapi si ayah mengaku hanya ingin memastikan, dan akhirnya dugaannya selama ini benar, bahwa selain Theo dulu sering membunuh hewan, rupanya sekarang Theo juga membunuh manusia. Theo pun langsung bertanya, apakah alasan itu membuat si ayah dulu sengaja mengirimnya ke luar negeri? Tapi si ayah tidak menjawab. Theo pun jadi mengungkit bahwa dulu ia sering membaca cerita tentang keluarga bangsawan. Theo merasa punya kemiripan dengan keluarga bangsawan karena dalam keluarga bangsawan, saudara kandung adalah musuh yang harus disaingi sampai mati. Si ayah yang mendengar itu pun jadi agak takut, hingga Theo jadi seperti mengancam si ayah dengan bilang si ayah juga bisa mati. Theo pun pergi dengan menahan kesalnya, hingga setelah itu, ia langsung meluapkan emosinya dengan membunuh orang di jalan. Hingga setelah membunuh, Theo yang merasa menjadi dewa langsung menghadap ke gereja kemudian menegaskan bahwa yang berhak menentukan hidup atau matinya seseorang adalah dirinya.
Setelah itu, Theo dihubungi oleh direktur televisi yang memberitahu bahwa detektif An telah mengirim video Theo membunuh Gyuchul. Video itu akan segera disiarkan di televisi dan direktur televisi meminta maaf karena ia tidak bisa menghentikannya. Theo pun tidak mempermasalahkan dan ia jadi langsung menghubungi bosnya Juhun untuk menanyakan soal Yije. Namun, yang mengangkat panggilan rupanya Yije, sedangkan bosnya Juhun ternyata sudah tak berkutik di hadapan Yije. Theo jelas kaget mendengar Yije masih selamat karena ternyata pada saat ditusuk, Yije rupanya bisa menahan pisau dan berhasil membalikan keadaan. Theo pun jadi mengajak Yije bertemu, tapi Yije minta Theo tidak perlu repot-repot karena setelah video Theo disiarkan, Yije akan langsung datang dan memborgol Theo. Theo pun jadi sangat kesal, tapi Yije langsung mematikan panggilan dan memilih membawa bosnya Juhun. Kapten pun kagum melihat kinerjanya Yije, namun ia berfirasat akan ada masalah yang menimpa mereka. Hingga tak lama dari itu, Kapten rupanya langsung dihubungi komisaris polisi yang ingin bertemu Yije. Yije pun langsung menemui komisaris, namun saat ingin masuk, Yije malah berpapasan dengan pengacara yang dulu menjemput teman napinya Taesang. Yije yang sadar di dalam juga ada kehadiran Theo pun jadi langsung masuk, hingga si komisaris jadi langsung mempersilahkan Theo berbicara dengan Yije. Tapi Yije sudah menduga alasan Theo datang bukanlah untuk menyerahkan diri. Theo pun membenarkan hal itu karena ia datang hanya ingin membuat kesepakatan dengan Yije, di mana Yije diminta mengabaikan kasusnya. Karena jika Yije menyetujui itu, Theo akan memberikan uang serta hal menggiurkan lainnya untuk Yije. Tapi Yije menolak dengan merobek kertas perjanjian dengan pulpen Jisoo. Yije mengaku tidak butuh uang atau hal lainnya karena yang ia mau hanyalah Theo. Theo yang kesal pun langsung menegaskan bahwa Yije tidak akan mampu melawannya. Seluruh negeri ini adalah taman bermainnya Theo, sedangkan Yije hanyalah sekedar sampah yang dapat dengan mudah Theo singkirkan. Theo memastikan hal buruk juga akan segera menimpa Yije, tapi Yije sama sekali tidak takut karena meskipun berakhir mati, Yije akan tetap membuat Theo membayar semua perbuatannya. Yije pun langsung pergi dengan santai, hingga pengacara Theo jadi langsung menghubungi kapten untuk merencanakan sesuatu terhadap Yije. Setelah itu, Yije langsung fokus menonton televisi untuk melihat siaran berita tentang kasus pembunuhan Theo. Detektif junior pun juga ikut menonton, namun mereka dibuat bingung karena di siaran itu, Theo tiba-tiba muncul di hadapan pers dan langsung menyerahkan diri sebagai pembunuh Gyuchul. Theo mengaku bahwa ia diculik oleh Gyuchul yang seorang pembunuh berantai. Jadi alasan ia membunuh Gyuchul karena hanya membela diri, sebab jika tidak, ia yang akan mati. Para wartawan pun menanyakan keberadaan jasadnya Gyuchul, tapi Theo mengaku tidak tahu. Theo merasa sudah membunuhnya, dan Theo juga mengakui tindakannya itu adalah bentuk untuk menghentikan aksinya Gyuchul yang sudah membunuh banyak orang. Theo minta maaf sebesar-besarnya, hingga setelah itu, video rekaman Theo membunuh pun langsung disiarkan. Tapi, Yije sangat tidak menyangka, karena video yang disiarkan ternyata hanya memperlihatkan pada saat Theo diculik. Video Theo saat membunuh sengaja dipotong, yang akhirnya membuat dugaan Theo membunuh Gyuchul jadi langsung terbantahkan. Komisaris polisi juga langsung tunduk serta minta maaf kepada Theo. Sampai di hari-hari selanjutnya, satu negeri jadi malah membela Theo. Mereka memberi dukungan bahwa Theo tidak bersalah, hingga komisaris polisi yang merasa malu pun jadi murka kepada Yije dan si kapten. Yije tentu terus meyakinkan bahwa Theo bersalah, namun hal itu percuma karena penjilat seperti si komisaris polisi akan tetap membela Theo. Yije dan si kapten pun berakhir dipecat. Hingga seiring waktu berlalu, Theo bisa bebas dengan mudah karena kurangnya bukti. Yije yang menyaksikan pun tidak bisa apa-apa, dan Theo juga langsung memuji tindakan Yije. Yije sudah membuat skenario yang cukup bagus, namun pada akhirnya Theo lah yang berhak menentukan endingnya. Yije sudah kalah, dan Theo jadi langsung memastikan akan membalas Yije dengan memberikan Yije akhir yang tragis. Theo pun langsung berjalan ke mobil dengan disambut wartawan. Hingga setelah itu, Theo akan langsung melakukan penerbangan ke Amerika. Nah, sementara itu, Yije yang ingin masuk ke mobil tiba-tiba diculik oleh rekan kerjanya sendiri, di mana setelah itu si rekan langsung melapor ke Theo bahwa mereka tidak menemukan salinan rekaman di rumah Yije. Theo yang kini berada di pesawat pun minta si rekan membiarkan Yije hidup karena Theo sendiri yang akan mengurus Yije. Theo pun menutup panggilan, hingga setelah itu ia menenggak obatnya kemudian langsung tidur. Tapi beberapa saat kemudian, Theo harus terbangun karena pesawat mengalami turbulensi. Theo jelas panik, hingga ia dibuat kaget
dengan suara monitor yang tiba-tiba membongkar semua perbuatan Taewoo. Suara di monitor itu menyebut bahwa selain membunuh Gyuchul, Taewoo juga telah membunuh Jin-tae, Jisoo, Taesang, Geun-woo, Jisoo, dan Suyeon. Suara di monitor itu pun memastikan akan membuat Taewoo membayar semua perbuatannya, hingga Taewoo yang panik jadi langsung mengecek ruangan pilot yang ternyata tidak ada siapapun. Suara di monitor pun menegaskan semakin detail bahwa Taewoo telah membunuh Jin-tae lalu menyamarkan kematiannya seolah kecelakaan. Dan untuk menutupi semuanya, Taewoo juga sengaja mengalihkan perhatian pers dan publik dengan menyuruh Jisoo terjun dari ketinggian 8.000 meter. Jisoo jelas menuruti aksi gila itu karena Taewoo memberikan hadiah uang 3 miliar won yang membuat Jisoo jelas tidak bisa menolak. Hingga sekarang, suara di monitor ingin membuat Taewoo merasakan apa yang dialami Jin-tae dan Jisoo dengan menyuruh Taewoo terjun dari pesawat yang akan meledak dalam 30 detik. Taewoo sebelumnya menyuruh Jisoo terjun tanpa parasut, tapi sekarang suara di monitor memberi Taewoo kesempatan di mana ia sudah menyiapkan parasut yang harus Taewoo cari untuk terjun. Waktu 30 detik pun dimulai dan pesawat juga sudah mulai terbakar. Taewoo pun langsung mencari parasut itu di setiap sudut. Namun sialnya saat menemukan parasut, Taewoo harus terpental keluar karena pesawat mengalami ledakan. Taewoo jatuh bersamaan dengan bagian-bagian pesawat yang terbakar. Namun akhirnya Taewoo berhasil turun dengan selamat menggunakan parasut. Taewoo tentu merasa lega, tapi setelah itu Taewoo langsung ditabrak mobil yang mana ternyata dikemudikan oleh Yije. Taewoo pun sangat tidak menyangka dengan Yije yang bisa berada di sana, hingga Yije jadi langsung mengungkit semua rencananya. Nah, jadi pada saat Taewoo menyerahkan diri, sebenarnya Yije sudah menduga akan hal itu. Yije yang menyadari dunia tidak akan mengadili Taewoo, jadi langsung menggunakan kemampuan ingatannya untuk mengadili Taewoo. Nah, Yije memulai rencananya itu dengan menggunakan ingatan Juhun. Yije mengambil cakram keras yang berisi bukti kejahatan Taewoo di tempat bosnya Juhun. Setelah itu, Yije juga menukar obat terlarang Taewoo dengan obat tidur menggunakan ingatan Jin-tae. Nah, jadi Yije bisa melakukan rencana itu karena sebenarnya ia tidak diculik. Si rekan kerja sebelumnya mengaku ke Taewoo telah menculik Yije karena ia dipaksa mengatakan itu sebab dirinya ditodong pistol oleh detektif junior yang juga sudah bekerja sama dengan Yije. Hingga pada saat Taewoo tertidur, Yije yang kembali menggunakan ingatan Juhun langsung memasang bom di pesawat dan membuat pesawat lepas landas. Hingga setelah selesai, Yije pun langsung menggunakan ingatan Jisoo untuk menyebar semua bukti video kejahatan Taewoo. Dua komisaris polisi yang terlibat menutupi kejahatan Taewoo pun langsung ditangkap. Hingga saat itulah Yije yang menggunakan ingatan Jisoo langsung terjun. Setelah itu, ia langsung mengemudikan mobil dengan ingatan Taesang untuk menabrak Taewoo. Taewoo pun tidak lagi bisa berkutik, hingga Yije yang menggunakan ingatan Geun-woo langsung menyumpal pernapasan Taewoo, sama seperti cara Taewoo dulu membunuh Geun-woo. Taewoo jelas tidak bisa apa-apa, dan Yije jadi bertanya bagaimana perasaan Taewoo sekarang. Taewoo yang menganggap dirinya dewa kini tak bisa apa-apa, hingga Yije yang semakin murka mengingat Taewoo sudah membunuh Jisoo, jadi semakin mencengkram wajah Taewoo dengan penuh amarah. Si maut yang turun dari langit pun tidak lagi Yije pedulikan, karena Yije tetap ingin membunuh Taewoo. Yije ingin mengajak Taewoo ke neraka bersama, namun tiba-tiba pulpen Jisoo malah terjatuh. Yije pun jadi melemah, hingga ia jadi langsung teringat perkataan Jisoo di mana Jisoo mengharapkan akhir kisah Yije bisa berakhir bahagia. Yije pun jadi memilih pergi, namun di kesempatan itu dimanfaatkan Taewoo untuk membalas. Tapi sayang, hal itu gagal karena parasut yang terbang membuat Taewoo yang malah jadi dihantam mobil truk. Lanjut ke episode 7. Setelah hari berlalu, Yije mendatangi pengacara Taewoo yang sebelumnya menyerahkan diri. Yije pun merasa sangat kasihan, dan si pengacara jadi tidak menjelaskan apa-apa karena menurutnya tidak ada orang yang percaya padanya. Tapi Yije mengaku percaya pada si pengacara karena ia tahu si pengacara rela dipenjara karena menggantikan Taewoo. Yije mengetahui semua itu, dan sebagai bukti, Yije pun langsung menunjukkan kartu memori dashboard mobil yang sebelumnya dibuang oleh si pengacara. Yije tahu kartu memori tersebut bisa digunakan sebagai bukti bahwa si pengacara tidak bersalah, hingga si pengacara yang mendengar itu jadi cukup lega. Tapi setelah itu, Yije malah menghancurkan memori tersebut dengan menggigitnya, membuat satu-satunya bukti yang bisa membebaskan si pengacara kini sudah tak lagi ada. Si pengacara yang sangat kesal pun jadi langsung menghakimi Yije, karena sebagai detektif, Yije harusnya tidak melakukan itu. Si pengacara minta Yije harusnya taat hukum sebagai detektif,
Tapi IJ tidak peduli, karena dulu si pengacara juga tidak peduli soal hukum ketika Taesang mencari keadilan. Si pengacara dulu lebih memikirkan diri sendiri, hingga sekarang IJ ingin si pengacara menerima ganjaran atas perbuatannya dulu, sampai si pengacara menderita hingga akhirnya mati. Si pengacara tentu histeris, tapi IJ yang sudah tidak peduli memilih pergi. Nah, di sisi lain, petinggi kepolisian yang sudah memiliki bukti kejahatan Taewoo akhirnya mengumumkan di hadapan pers bahwa mereka akan segera menangkap Taewoo. Ayahnya Taewoo pun langsung mengundurkan diri dari perusahaan Taekang, sementara Taewoo sendiri kini sudah dalam keadaan setengah koma dengan kaki yang sudah diamputasi. IJ yang melihat keadaan Taewoo tentu cukup senang, karena Taewoo yang hobi membunuh akhirnya kini telah menerima ganjaran yang sangat memprihatinkan. Setelah itu, IJ langsung mendatangi tempat abunya Jisoo. IJ langsung meneteskan air mata karena ia sadar Jisoo sebelumnya sudah menahan dirinya untuk tidak membunuh Taewoo. IJ pun langsung meletakkan pulpen Jisoo di sana, hingga seiring berjalannya waktu, IJ terus melanjutkan hidup di tubuh detektif An sambil menunggu waktunya mati. IJ yang seolah sudah menjadi detektif An, jadi terus melalui harinya dengan terus menangkap penjahat bersama detektif junior. Nah, suatu ketika, detektif junior yang terluka karena melindungi IJ langsung dibawa ke rumah sakit. Istri dan anak detektif junior yang khawatir tentu sedih. Namun, IJ berusaha menenangkan anak detektif junior dengan berjanji bahwa ia akan menjaga detektif junior agar tidak terluka lagi. Si anak pun senang, hingga setelah itu si anak yang berkumpul kembali bersama keluarganya jadi sangat ceria. Mereka terlihat sangat harmonis, sampai hal itu membuat IJ terharu karena andai saja ia tidak mati, mungkin ia akan bisa punya keluarga seperti detektif junior. Hingga seiring berjalannya waktu, IJ dan detektif junior kembali melakukan tugas dengan mengejar bandar obat terlarang. Namun, si bandar yang rupanya punya pistol langsung menembak IJ dan detektif junior. Detektif junior yang terluka jelas kesakitan, hingga IJ yang ingat janjinya pada anak detektif junior, jadi langsung mengorbankan diri melawan si bandar, sampai akhirnya ia jatuh bersama si bandar dan akhirnya mati. Nyawa IJ hidup kembali pun kini tersisa 3, hingga setelah IJ bangkit kembali, si maut langsung kesal karena IJ bundir lagi. IJ jelas membantah dengan beralasan dirinya bundir karena untuk menyelamatkan nyawa detektif junior. IJ mengaku mengorbankan diri untuk detektif junior, tapi si maut malah tertawa dan bertanya siapa IJ yang bisa-bisanya sangat percaya diri dalam mengatakan hal itu. IJ jelas tidak mengerti apa maksudnya, tapi si maut langsung menembaki IJ. Sampai setelah itu, IJ hidup kembali di tubuh seorang gelandangan. IJ pun tidak mempermasalahkan, hingga kemudian IJ yang melihat berita kematian detektif An jadi ingin datang karena ia menganggap itu acara pemakaman dirinya sendiri. Sementara Taewoo yang melihat berita kematian detektif An kini tertawa dengan senang dalam keadaannya yang sudah tak berdaya. Singkatnya, IJ yang sudah tiba di rumah duka langsung terharu ketika melihat anak dari detektif junior berterima kasih kepada detektif An yang sudah menepati janji untuk menyelamatkan ayahnya. Detektif junior pun tak kuasa menahan sedihnya, hingga kemudian IJ jadi mencoba menghibur si anak. Namun si anak malah ketakutan. IJ yang tak dianggap tentu sangat sedih, hingga setelah menteri dan para wartawan datang, IJ pun tersadar bahwa pada akhirnya segala penghargaan atas jasa yang sudah ia lakukan di tubuh detektif An ternyata hanya diberikan kepada detektif An. Segala tindakan yang sudah IJ lakukan tidak sama sekali membuat IJ dikenal orang, hingga IJ yang sedih pun jadi memutuskan pergi. Namun, ia terdiam saat melihat detektif junior yang masih menangis tiada henti karena menyesali perlakuannya dulu terhadap detektif An. IJ pun mencoba menenangkan detektif junior dengan meyakinkan bahwa semua yang sudah terjadi bukan salah detektif junior. Tapi detektif junior malah tidak terima dan langsung bertanya siapa IJ yang berani-beraninya mengatakan hal itu. IJ pun tidak bisa menjawab pertanyaan detektif junior yang sama persis seperti pertanyaan si maut sebelumnya, dan ia juga bingung harus menjawab dirinya siapa karena selama ini ia hidup di tubuh orang yang berbeda-beda. IJ sedih tidak bisa mengenal dirinya sendiri, hingga sekarang IJ akhirnya mengerti arti dari perkataan Jisoo bahwa hidup memang tidak akan ada artinya jika kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Bola kristal pun kemudian muncul, namun IJ yang sudah tidak butuh itu memilih menghindarinya. IJ menjauh dengan menuruni tangga, tapi naasnya IJ malah tergelincir sampai akhirnya mati. IJ pun bangkit kembali, dan nyawa IJ hidup di tubuh orang lain kini tersisa 2. IJ pun yakin si maut pasti sangat terhibur melihat penderitaan IJ
karena tindakan Yije selama hidup di tubuh orang lain tidak akan ada artinya untuk Yije. Si Maut pun membenarkan hal itu sambil menodongkan senjata, hingga Yije jadi langsung minta ditembak lagi, karena Yije hanya perlu mati 2 kali untuk mengakhiri semuanya. Si Maut pun memperingati bahwa Yije akan merasakan rasa sakit di luar imajinasi pada saat permainan terakhir. Tapi Yije tidak takut karena ia bisa mengakhiri rasa sakit itu dengan bundir. Si Maut jelas langsung menyebut Yije bodoh, hingga setelah itu ia langsung menembak Yije sampai Yije hidup kembali di tubuh seorang pria yang di episode 1 mati di hadapannya. Yije yang sudah tak ingin hidup pun memilih berlari untuk bundir, dan hari itu ternyata bertepatan dengan hari di mana Yije sedang menuju perusahaan Taekang untuk wawancara. Namun bola kristal kembali masuk membuat Yije mendapatkan ingatan pria itu, di mana si pria ternyata dulu punya kehidupan yang sangat Yije harapkan sebelum mati. Si pria bisa menikah dan memiliki pekerjaan layaknya setiap orang, namun setelah di PHK dari perusahaan, kehidupan si pria berubah. Si pria ditinggalkan oleh keluarganya, dan karena alasan itulah, si pria yang merasa hancur pun jadi memilih mengakhiri hidup sama seperti Yije. Hingga sekarang, Yije yang hidup di tubuh si pria pun jadi memutuskan mengakhiri hidup kembali dengan ditabrak oleh Theo. Yije jelas panik, dan si pria langsung minta tolong pada si Maut yang muncul di belakang Theo. Tapi Theo malah merasa si pria minta tolong padanya. Hingga akhirnya dari sanalah Theo yang merasa dirinya dewa langsung punya hasrat untuk membunuh sampai akhirnya menjadi psikopat. Nah, sebelum mati, si pria sebenarnya sempat ingin menyampaikan sesuatu ke Yije yang mungkin pesan agar Yije tidak melakukan hal yang sama seperti dirinya. Tapi pada akhirnya, Yije tidak menjadikan si pria sebagai pelajaran dan ia malah memilih mengakhiri hidup sama seperti si pria. Hingga sekarang, Yije yang bangkit kembali pun langsung dihardik oleh si Maut. Si Maut menyebut Yije tidak berguna, tapi Yije malah menantang si Maut dan ia minta ditembak lagi karena ia akan melakukan bundir di sisa hidup terakhirnya untuk mengakhiri semuanya. Yije sudah tidak peduli meski dirinya dilempar ke neraka, tapi si Maut tidak yakin Yije bisa melakukan itu karena setelah si Maut menembak, ternyata Yije malah hidup di tubuh ibunya. Lanjut ke episode 8, Yije yang hidup di tubuh si ibu benar-benar tidak menyangka. Yije juga tidak siap mendapatkan ingatan si ibu dari bola kristal, namun bola kristal tetap masuk yang akhirnya membuat Yije mendapat ingatan yang bermula pada saat Yije kecil, di mana pada saat itu Yije hidup bahagia bersama ibu dan ayahnya. Tapi kebahagiaan si ibu tidak berlangsung lama karena si ayah meninggal dunia. Si ibu pun berusaha tidak hancur demi Yije, sampai seiring berjalannya waktu, si ibu akhirnya terbiasa menjadi sosok ibu sekaligus ayah untuk Yije. Segala hal si ibu lalui tanpa kenal lelah demi menghidupi Yije. Namun ketika dewasa, Yije malah tidak bersyukur dan malah memilih mengakhiri hidup yang akhirnya membuat si ibu jadi sangat terluka. Perasaan si ibu dan Jisoo saat itu benar-benar hancur. Sampai seiring waktu berlalu, kebahagiaan pun tidak pernah berada di sisi si ibu lagi karena kepergian Yije membuat si ibu jadi terus merasa bersalah serta merasa gagal menjadi orang tua. Hingga sekarang, Yije yang sudah mengetahui penderitaan si ibu jadi menyadari perkataan si Maut bahwa dirinya memang benar-benar anak egois yang tidak pernah memikirkan perasaan orang di sekelilingnya. Yije akhirnya mengetahui kesalahannya dan kini Yije juga sadar bahwa rasa sakit yang ia dapat dari 12 kali kematian rupanya tidak ada apa-apanya karena yang lebih sakit daripada itu adalah menyaksikan kematian orang yang ia sayangi. Hingga Yije yang akhirnya merasakan rasa sakit yang dialami si ibu dulu pun jadi menerima dan akhirnya ia terus menjalani hidup di tubuh si ibu. Yije melakukan aktivitas yang biasa dilakukan si ibu hingga suatu ketika Yije memutuskan mampir ke rumah abunya. Yije pun langsung terbayang ingatan si ibu di mana dulu si ibu selalu datang ke sana sepulang kerja untuk berkeluh kesah. Si ibu masih bersedih atas kepergian Yije. Si ibu merasa tidak pantas disebut sebagai ibu. Bahkan saking merasa bersalahnya, si ibu sampai berharap Yije bisa terlahir kembali dari rahim wanita yang lebih baik agar Yije bisa memiliki kehidupan yang lebih layak. Si ibu pun akan tetap memperhatikan Yije jika kelak Yije terlahir kembali. Dan sebagai kalimat penutup, si ibu berharap di kehidupan selanjutnya Yije bisa menjalaninya sampai akhir. Si ibu pun lalu pergi hingga Yije tak bisa lagi memendung air matanya. Yije benar-benar sangat menyesali semuanya dan ia
ingin sekali menyampaikan penyesalannya itu kepada si ibu. IJ tetap ingin terlahir kembali dari rahim si ibu di kehidupan selanjutnya. Namun ungkapan perasaan IJ itu tidak akan mungkin bisa sampai karena IJ sudah mati. IJ pun jadi sangat sedih. Sampai ketika melihat tali sepatunya lepas, IJ jadi teringat kembali kenangan bersama si ibu, yang mana dulu si ibu pernah punya keinginan mendaki gunung. Tapi keinginan si ibu itu belum sempat IJ penuhi. Hingga di hari lain, IJ pun jadi langsung mendaki gunung demi memenuhi keinginan sang ibu. Meski sudah terlambat, tapi IJ tetap melakukan pendakian karena dulu saat muda di gunung itu, si ibu dan si ayah sering mendaki bersama. IJ pun terus melangkah dengan lututnya yang lelah, sampai akhirnya IJ berhasil sampai di gunung yang pemandangannya sangat indah. IJ tentu jadi sedih karena ia belum sempat ke sana bersama si ibu. IJ pun hanya bisa membayangkan raga si ibu. Hingga setelah itu, IJ langsung meminta maaf lalu menggenggam tangan si ibu. Hingga setelah waktu berganti, IJ pun memutuskan kembali. Tapi saat ingin turun, IJ malah jatuh tergelincir sampai terluka. IJ yang takut mati di tubuh si ibu dalam keadaan seperti itu pun jadi berusaha kuat. Namun pada akhirnya IJ harus tumbang juga. Tapi di hari berikutnya, rupanya IJ masih bisa terbangun dan sudah berada di rumah sakit. IJ pun jadi sangat bersyukur masih bisa selamat, dan IJ benar-benar sangat takut si ibu mati karena IJ kini sudah mengerti apa yang si ibu rasakan dulu pada saat IJ mati. IJ pun hanya bisa berharap pada raga ibunya untuk terus bertahan hidup, sampai singkatnya harapan IJ itu rupanya benar-benar terwujud karena IJ akhirnya bisa terus hidup di tubuh si ibu dalam waktu yang lama. IJ telah hidup di tubuh si ibu sampai si ibu menua, sambil masih terus mengenang orang-orang yang ia sayangi. IJ juga masih mengenang kehidupan pahitnya, yang mana dulu IJ hidup dipenuhi akan ketakutan. IJ dulu takut hidupnya tidak bisa seperti layaknya setiap orang. Maka dari itu, ketika IJ gagal, IJ memilih mengakhiri hidup sebelum dirinya mekar. Padahal sebenarnya masih ada kesempatan untuk IJ bisa berkembang, namun IJ malah menyia-nyiakan hidupnya, hingga akhirnya sekarang IJ baru bisa mengerti bahwa kehidupan adalah sebaik-baiknya kesempatan. IJ juga telah menyadari rasa sakitnya dulu dalam kegagalan tidaklah seberapa, sebab rasa sakit itu hanyalah sebagian kecil dari lika-liku kehidupan. IJ baru menyadari semua itu setelah hidup di tubuh si ibu, dan sekarang IJ yang sudah mengambil pelajaran jadi ingin melanjutkan hidup dengan melangkah maju. Namun sayang, takdir berkata lain karena waktu IJ hidup di tubuh si ibu telah berakhir. Nyawa IJ hidup di tubuh orang lain pun akhirnya habis, hingga setelah itu IJ langsung kembali bertemu si maut. IJ pun mengungkapkan rasa rindunya terhadap si maut karena mereka akhirnya bertemu lagi setelah melewati waktu yang cukup lama. Tapi si maut tidak merasa lama karena ia kesulitan dalam merasakan berlalunya waktu. IJ pun langsung tunduk di hadapan si maut, kemudian ia memohon sambil menangis agar si maut menembaknya lagi. IJ ingin hidup kembali menjadi dirinya sendiri, namun si maut tidak bisa menembak lagi karena permainan sudah berakhir. IJ tentu terus memohon agar diberi kesempatan sekali lagi, sebab IJ hanya ingin hidup menjadi dirinya agar bisa memeluk ibunya untuk yang terakhir kali. IJ sangat memohon, membuat si maut akhirnya langsung memberitahu bahwa IJ telah memenangkan permainan karena IJ sebelumnya berhasil selamat menghindari kematian. IJ juga telah menerima hukuman penuh dari si maut, hingga sekarang IJ hanya tinggal menunggu penghakiman dari Tuhan. Namun sebelum masa itu tiba, si maut ternyata memberikan IJ satu peluru lagi yang apabila ditembakkan, kesempatan yang IJ inginkan akan dikabulkan. IJ pun jadi mengambil pistolnya, hingga setelah peluru diletuskan, IJ akhirnya hidup kembali dan sudah berada di atap gedung. IJ dulu mengabaikan panggilan dari si ibu dan memilih mengakhiri hidup di gedung tersebut. Tapi sekarang, IJ yang sudah diberi kesempatan hidup kembali oleh si maut langsung mengangkat panggilan dari si ibu, dan kedepannya IJ mungkin akan terus melanjutkan hidup di tubuhnya sendiri. Cerita kemudian berakhir, dan itulah seluruh alur series Dead Game 2023. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.